Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Di antara beribu rangkai kata, hanya satu yang bersenja. Tiada tara dan tiada dua, tetap puja selalu tersanjung kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam. Beliau inspirational figure until the end of life yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara beribu cahaya hanya satu yang bersinar. Wahai Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, tingkat kejujuranmu sangat berharga. Semoga dibalas oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena baginda Nabilah, ekonomi syariah semakin berkembang pesat. Beliau banyak melakukan perbaikan moral, khususnya dalam hal perdagangan dan sistem ekonomi pemerintahan. Tentunya dengan kebijakan dan prinsipnya yang sesuai dengan nilai ilahiyah, sehingga menimbulkan keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Berkah Ekonomi ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, jika kita mengkaji sejarah ekonomi Islam, maka tidak akan terlepas dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah merintis karirnya ketika berusia 12 tahun. Tepatnya pada saat beliau ikut bersama pamannya ke Syria untuk berdagang. Ketika beliau hendak dewasa, beliau memutuskan untuk berdagang karena dua alasan. Yang pertama, karena beliau ikut dengan pamannya. Beliau tahu bahwa pamannya bukan orang yang kaya, maka dari itu beliau ingin membantu pamannya. Yang kedua, karena pamannya merupakan keturunan dari suku Quraisy yang mayoritas penduduknya adalah seorang pedagang, maka Nabi Muhammad pun diharapkan untuk menjadi seorang pedagang. Dalam kegiatannya, Nabi Muhammad selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, menjunjung tinggi janji, dan sifat-sifat mulia lainnya, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin oleh penduduk Mekah. Beliau juga mengetahui bagaimana seluk-beluk bisnis, mengetahui apa saja yang harus dilakukan, dan mengetahui apa saja yang harus dilarang. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahalallahul bai'a wal haramar riba." Maka telah jelas kita dilarang untuk melakukan perbuatan riba dan perbuatan kecurangan-kecurangan lainnya, karena kesuksesan tidak bisa diraih dengan kecurangan. Lalu bagaimana sih prinsip yang harus dilakukan agar kita mendapatkan keberkahan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, kita harus mengetahui hukum dan memiliki pengetahuan tentang jual beli agar kita bisa mengetahui batasan apakah kita sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah kita sudah melenceng dari syariat Islam. Yang kedua, menerapkan sifat jujur dan amanah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk bersifat jujur dan amanah dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam hal jual beli. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Maka jelas di situ dikatakan kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak jujur. Kita tidak boleh mengurangi timbangan, kita tidak boleh menyembunyikan aib yang terdapat pada barang-barang tersebut sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Meninggalkan hal-hal tersebut. Yang ketiga, menjauhi sumpah dengan nama Allah meskipun itu dalam posisi yang benar. Yang keempat, kita menjalankan bisnis yang halal, karena seorang muslim sudah sewajibnya menjalankan bisnis yang halal. Halal di sini artinya bersih dari penipuan dan bersih sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir adalah membayar zakat dan sedekah, karena kita tidak mengetahui ketika kita sedang berbisnis, kita bisa saja hilaf melakukan hal-hal yang samar, antara halal dan haram, itu subhat. Maka untuk membersihkannya, kita melakukan sedekah. Karena sedekah itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana matahari meleburkan salju. Itulah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah, dan masih banyak lagi prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah. Semoga membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.